Oke guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan lanjut episode 4 Chief of War. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Dan yang belum subscribe, silahkan langsung tekan tombol subscribe-nya ya guys. Oke, kita langsung tancap gas ceritanya. Episode ini dibuka dengan kabar yang sangat besar dan menyedihkan. Raja Kalanio Opuu dari kerajaan Hawaii telah wafat. Masa berkabung pun dimulai, dan sekarang anaknya akan menjadi raja menggantikan sang ayah. Berita kematian Raja Kalanio Opuu langsung sampai ke telinga Raja Kahekili di Oahu. Dan tentu saja dia nggak ngelihat ini sebagai kabar duka, tapi sebagai sebuah peluang emas. Dia langsung tahu kalau kerajaan Hawaii sekarang sedang dalam posisi terlemahnya. Dia pun memerintahkan para jenderalnya untuk bersiap. Tujuannya jelas, menaklukkan kerajaan Hawaii dan mencuri tulang belulang sang raja untuk dijadikan persembahan di altarnya. Tapi salah satu jenderalnya mulai berani menentang. Dia bilang ke rajanya kalau cara yang mereka lakukan di Oahu membantai seluruh garis keturunan kerajaan itu nggak terasa seperti penyatuan yang diramalkan, itu lebih terasa seperti genosida. Kahekili pun menjelaskan filosofi gilanya. Dia bilang, rakyat hanya akan setia pada garis keturunan raja mereka. Selama garis keturunan lain masih ada, kerajaannya nggak akan pernah benar-benar berkuasa. Jadi, satu-satunya cara untuk mewujudkan ramalan versinya adalah dengan memusnahkan semua garis keturunan lain dan hanya menyisakan garis keturunannya sendiri. Gila kan? Dia benar-benar menganggap dirinya adalah raja yang sudah ditakdirkan. Sementara itu di Hawaii, Kaahumanu, sang putri yang dulunya liar dan bebas, kini menjalani kehidupan barunya sebagai istri seorang kepala suku. Dia terus belajar bahasa Inggris dari John Young, pelaut asing yang sekarang menjadi penasehat Kamehameha. Kaahumanu masih merasa terkekang. Dia merasa dewa-dewa di dunianya hanya berbicara kepada laki-laki dan tentang laki-laki, dan dia nggak punya tempat di dalamnya. Tapi dia bertekad, suatu saat nanti dia akan menemukan kebebasannya sendiri. Di sisi lain, kita lihat kehidupan keluarga Kayana yang sekarang tinggal di bawah perlindungan Kaahumanu. Istrinya Namake dan iparnya Kupu Ohi terlihat semakin akrab. Mereka saling menguatkan di tengah duka kehilangan Kayana. Ini adalah gambaran sebuah keluarga yang berusaha untuk bangkit dan memulai hidup baru. Kita lompat ke Zamboanga, di mana Kayana dan Fai sedang menyelesaikan kesepakatan senjata mereka. Fai, yang udah lama hidup di antara orang asing, terlihat sangat nyaman dan terampil dalam bernegosiasi. Tapi Kayana menyindirnya, bilang kalau dia udah gak melihat sisi Kanaka atau orang Hawaii dalam dirinya lagi. Tapi fokus Kayana terganggu. Temannya, seorang pelaut muda bernama Tony, hilang. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Fai bersikap acuh tak acuh, dan seorang rekan pelaut bilang kalau Tony mungkin cuma cari masalah. Tapi Kayana punya firasat buruk. Inilah momen puncak dari episode ini. Di kerajaan Hawaii, upacara pembacaan wasiat Raja Kalanio Opuu digelar. Di hadapan semua kepala distrik, imam besar mengumumkan keputusan terakhir sang raja. Kekuasaan pemerintahan dan politik kerajaan diserahkan kepada putranya, Keoua, yang sekarang resmi menjadi raja baru. Keoua tersenyum puas. Tapi kemudian ada pengumuman kedua yang mengejutkan semua orang. Untuk urusan perang dan kekuatan spiritual, termasuk kepemilikan dewa perang yang sakral, Kuka Ilimoku, sang raja menyerahkannya kepada keponakannya, Kamehameha. Jadi, kerajaan itu dibagi dua. Keoua dapat tahta, tapi Kamehameha dapat kekuatan militer dan restu para dewa perang. Keoua murka besar, dia merasa dirampok. Di hadapan semua orang, dia menghina Kamehameha, menyebutnya anak haram yang gak pantas mendapatkan apa-apa. Dia menuntut Kamehameha menyerahkan dewa perang, tapi Kamehameha menolak. Dia bilang dia harus menghormati wasiat rajanya. Keoua yang emosi langsung menantang duel, tapi Kamehameha tidak meladeninya dan pergi meninggalkan mereka. Para penasehat berhasil melerai mereka.
Dengan marah, Kiowa bersumpah akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Dengan begitu, perang saudara di kerajaan Hawaii pun resmi dimulai. Setelah kejadian itu, Kamehameha menyendiri di depan sebuah batu raksasa yang sakral, Batu Naha. Ka'ahumanu datang menemuinya. Disinilah Kamehameha mengungkapkan keraguan terbesarnya. Ada sebuah legenda kuno tentang Batu Naha. Ramalan mengatakan, siapapun yang bisa memindahkan atau membalikkan batu itu, dialah yang ditakdirkan untuk menyatukan seluruh kepulauan Hawaii. Dan beberapa waktu lalu, Kamehameha berhasil melakukannya di hadapan banyak orang. Peristiwa inilah yang membuat ayahnya Ka'ahumanu yakin kalau Kamehameha adalah yang diramalkan. Tapi Kamehameha mengaku dia nggak merasa memindarkannya dengan kekuatannya sendiri. Saat itu dia merasa tanah di bawah kakinya bergetar, seolah-olah dewa bumi membantunya. Tapi sekarang, saat dia paling membutuhkan petunjuk, dia merasa para dewa telah diam. Dia merasa seperti seorang penipu. Di momen terlemahnya inilah, Ka'ahumanu menunjukkan perannya yang sesungguhnya. Dia bukan cuma istri, dia adalah penasihatnya. Dia bilang, bahkan jika para dewa diam, Kamehameha harus percaya pada dirinya sendiri untuk membuat keputusan yang tepat bagi kerajaannya. Dia berhasil mengembalikan kepercayaan diri Kamehameha. Dia kemudian memberikan instruksi kepada para pengikutnya bahwa dia tidak akan menyerang Kiowa, tetapi mereka harus bersiap untuk mempertahankan diri jika mereka diserang. Tampaknya Kamehameha sudah mempunyai firasat bahwa Kiowa akan menyerang kerajaannya. Balik ke Zamboanga, Kayana akhirnya tahu apa yang terjadi pada Tony. Dia diculik untuk dijual sebagai budak. Kabar ini sampai ke telinga kapten kapal, yang langsung panik. Dia nggak mau terlibat masalah. Dia memutuskan untuk segera berlayar malam itu, dengan atau tanpa Kayana. Fai, rekan bisnis Kayana, dihadapkan pada pilihan sulit. Dia bisa saja membiarkan Kayana pergi dan kehilangan kesepakatan kayu cendana yang sangat menguntungkan. Tapi dia juga melihat potensi besar pada Kayana. Fai menemukan Kayana di kediamannya. Seluruh tentara Spanyol di kota itu sedang mencari Kayana. Gara-gara sebelumnya, Kayana menyerang orang yang memperdagangkan manusia sebagai budak, termasuk bayi diperlakukan tidak manusiawi. Fai memberikan informasi bahwa temannya, Tony, seharusnya berada di sebuah gudang di ujung kota. Kayana nggak ragu sedikit pun, dia nggak akan meninggalkan temannya. Dia pun pergi sendirian untuk menjalankan misi penyelamatan yang hampir mustahil. Dia menyelinap ke sebuah gudang kumuh tempat para budak dikurung. Di sana, dengan amarah yang meluap, Kayana menyerang para penjaga. Pertarungan brutal pun terjadi. Penjaga di situ dilumpuhkan satu persatu. Suasana gudang itu jadi sangat kacau. Kayana membuka semua pintu kurungan. Para budak pun ikut melawan para penjaga. Dia akhirnya berhasil menemukan Tony yang masih lemas akibat obat bius. Mereka menyelinap ke dermaga dan menggunakan perahu kecil untuk kembali ke kapal. Tepat pada saat-saat terakhir, kapten langsung memerintahkan untuk berangkat. Episode ditutup dengan Kayana yang akhirnya berada di atas kapal yang berlayar menjauh dari Zamboanga. Dia berhasil mendapatkan senjatanya dan dia berhasil menyelamatkan temannya. Setelah lebih dari setahun terdampar di dunia asing, Kayana akhirnya dalam perjalanan pulang. Pulang ke Hawaii, sebuah negeri yang kini terpecah oleh perang saudara dan berada di bawah ancaman invasi dari Raja Tiran. Gimana guys? Episode ini konfliknya makin rumit dan skalanya makin besar. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi pas Kayana sampai di Hawaii? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.